dua cabang olahraga ini beberapa kali di Olimpiade Indonesia selalu mendapatkan medali. Sekarang ada lipstick, ada lip tint, ada lip gloss, ada lip tint, lip cream, lip gloss. Kali ini kita situasinya berbeda, di mana belakangan hari ini atau beberapa hari yang lalu kita ngobrol santai dilakukan dalam satu ruangan yang sangat tertutup, dan itu terus menerus hingga kita ini merasa jenuh lah, kira-kira seperti itulah. Nah, hari ini kita kebetulan sedang di perjalanan, ya sambil santai-santai lah, ngobrol-ngobrol begitu. Oke, baik. Diskusi pada kali ini saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir juga bersama kita ada Bang Jaki, kemudian ada Pak Khairi. Beliau akan menjelaskan atau memberikan sebuah motivasi atau sebuah semangat untuk para petarung yang sedang yang sedang bertarung di sana di dalam Olimpiade Tokyo. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi ini dengan pemateri pertama atau bicara pertama, yaitu Bang Jaki. Ya, silakan Bang Jaki, bagaimana perkembangan Olimpiade tersebut, bagaimana pencapaian sampai sekarang? Oke, terima kasih kepada Bung Ajungan. Saya bukan pemateri di sini, saya cuma menyampaikan berita-berita terbaru, terupdate dari Olimpiade Tokyo 2020. Kenapa masih bernama Olimpiade Tokyo 2020? Dikarenakan kan kita tahu sendiri saat ini masih pandemi COVID merajalela. Kenapa jadi sampai diundur di tahun 2021 ini? Walaupun secara dipaksakan lah dilaksanakan Olimpiade ini. Nah, untuk Indonesia sendiri di tahun 2020, di tahun 2016 yang sebelumnya di Rio de Janeiro, Brazil, di 2016 kan di Brazil. Iya. Olimpiadenya Indonesia mendapatkan 1 emas di cabang bulu tangkis. Cabang bulu tangkis ini adalah cabang paling utama dari Indonesia. Tetapi yang paling utama adalah badminton atau bulu tangkis, yang kedua adalah angkat besi. Nah, dikarenakan kenapa dua cabang olahraga ini beberapa kali di Olimpiade Indonesia selalu mendapatkan medali. Iya. Bahkan medali emas dan medali perunggu, medali emas, perak, bahkan perunggu. Nah, tetapi di Olimpiade saat ini di 2020 Tokyo, Indonesia masih minim dengan medali emas. Medali emas yang ingin diagung-agungkan atau yang diutamakan oleh Indonesia di cabur badminton, kandas semifinal. Kita kandas di semifinal semua. Tunggal putra, ginting, kandas di semifinal. Ini di momentum 2021 ini. Di momentum Olimpiade Tokyo di 2021. 2020. Namanya Olimpiade Tokyo 2020. Oke. Tetapi diselenggarakan di 2021 dikarenakan adanya pandemi ini. Ya. Nah, itu. Yang kedua, tetapi yang sangat membanggakan adalah di cabur kedua. Di cabur unggulan yang kedua. Unggulan pertama adalah caburnya badminton. Yang kedua adalah angkat besi. Nih, di cabur angkat besi ini Indonesia menorehkan hal yang sangat positif bagi Indonesia. Perolehan medali Indonesia sendiri. Dikarenakan kenapa? 3 medali kita dapatkan di tahun Olimpiade ini. 1 perak, 2 perunggu.
Nah, yang membanggakannya adalah juga satu, medali perunggu pertama itu ditorehkan oleh seorang putri, lifter putri dari Jawa Barat. Dia baru pertama kali mengikuti ajang Olimpiade di tingkat internasional lah, kita sebutkan. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini dua cabang olahraga ini selalu memberikan torehan-torehan medali lah kepada kita. Tetapi kan kita lihat sendiri untuk cabang utama masih yalah, kita mudah-mudahan ada angin segar lah beberapa hari ini, karena kan sampai tanggal 3 Agustus nantinya. Nah, itulah yang bisa saya berikan informasi kepada kawan-kawan penonton. Terima kasih Bung Ajongan. Baik. Bisa dilanjut sama Bisa dilanjut bagaimana arahan atau sedikit memberikan motivasi semangat buat generasi anak muda ini dalam cabang olahraga seperti itu kira-kira. Soalnya saya kira gini, dulu Pak Soeharto pernah menargetkan di tahun 2045 bahwa generasi emas yang akan datang ini sedang digembleng pada saat ini gitu. Nah, bisalah seperti itu. Silakan Pak Hairi untuk ditanggapi. Makasih Ajengan Ujan atas prolognya yang sangat baik di tengah rintik hujan yang kita nikmati di Puncak Bogor ini ya. Ya. Pak Zaki ini kadang-kadang pengamat politik, kadang-kadang pengamat olahraga ya kan, kadang-kadang politisi juga. Iya. Dan kita senang sekali mendengar presentasi beliau. Dan bagi saya ya, siapapun yang bertarung di Olimpiade Tokyo saat hari ini, bawa pulang medali maupun tidak, mereka sudah menjadi pemenang di hati kita semua. Dan mereka semua petarung, pejuang yang membawa harum nama Indonesia walaupun dunia sedang dalam keadaan yang berat ya, Kritis. Sedang sakit lah gitu ya. Ya sedang kritis. Nah, jadi kita ucapkan selamat dulu untuk putra-putri terbaik bangsa yang bertarung di Olimpiade Tokyo ini. Nah, tadi Ajengan Uzan menyinggung bagaimana ini generasi muda ke depan. Nah, saya rasanya perlu untuk memberikan sedikit motivasi lah untuk kita semua, bagi saya diri sendiri, bagi adik-adik kita ya, generasi muda. Karena ini kita menghadapi Ajengan Uzan, ini dunia baru. Dunia yang barangkali dulu belum pernah kita bayangkan. Yang pertama disebabkan oleh disrupsi teknologi, jadi percepatan teknologi digital ini. Yang kedua dipaksa lagi karena datangnya hadirnya di antara kita pandemi Covid ini. Jadi double ini ya Ajengan Uzan. Karena dulu itu kalau zaman kita, ini zaman Pak Zaki juga, kalau guru kita di sekolah bertanya, anak-anakku, apa cita-cita kalian? Jawabannya kan gampang. Pilot, dokter, polisi, insinyur, mau jadi bupati, PNS, jadi guru, PNS, atau jadi presiden paling tinggi. Itu spontan ya. Hampir rata. Tapi hari ini ragam pekerjaan macam-macam. Ya kan? Ada yang seperti Pak Ansor ini ya, menjadi content creator sekaligus graphic designer, video designer, videographer, fotografer dan lain-lain, ya kan? Nah, Ajengan Uzan, ya, cita-cita jadi kepala desa, ternyata jatuh-jatuh jadi YouTuber. Luar biasa. Ya, tokoh nasional. Tokoh nasional. Ya, dengan adanya bantuan perkembangan teknologi semacam ini. Betul. Jadi kita semua bisa tampil hari ini. Nah, ini disrupsi. Nah, kalau kita generasi muda ini tidak menangkap tanda-tanda zaman ini, lambat laun kita yang akan tergilas oleh zaman. Iya kan? Iya. Bayangkan coba, hari ini kalau kita hari ini ada berita matahari tutup. Ya. Giant juga tutup. Giant tutup. Ya. Nah, padahal Pak Zaki beli baju dulu 5 tahun yang lalu di Matahari. Iya. Hari ini mungkin naik sedikit, ya kan? Bajunya diukur-ukur, ya kan? Dijahit-jahit, bawa tailor, begitu.
Nah, tutup coba. Ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke mall itu, ya, itu yang tumbuh bukan hanya toko pakaian, ini manufaktur begini, tapi juga toko skincare, Ya. ya kan? Hada Labo, itu skincare itu Pak Zaki ya. Ada Body Shop, ada Guardian, Ya. ada Sephora, macam-macam ini, ya. Varian ya? Dari, nih bos, saya jelaskan nih. Urusan bibir aja itu, lipstick zaman dulu. Sekarang ada lipstick, ada lip tint, ada lip gloss, ada lip tint, lip cream, Lip glow. ini perkembangan zaman yang sulit sekali kita bayangkan. Dulu nggak pernah kita kebayang syuting di puncak begini. Di hutan. Di hutan. Nah, tapi karena tantangan zaman ya kan, kita harus menyapa netizen yang tiap hari komen dan mempertanyakan mana videonya lagi, nggak bisa dibuka videonya karena dihapus perintah pimpinan, ya kan? Nah, maka generasi muda harus tanggap ini, membaca tanda-tanda zaman, memaksimalkan teknologi yang ada di hadapan kita. Seperti sahabat kita di Pak Ansor, ya kan? Tiap hari maunya beli alat terus, beli ini, beli alat lagi. Jadi ngaset Ya. Ngaset. Asetnya alat, ya kan? Tabungan boncos. Nah, demikian Pak Sasu. Maka semangat, kita ucapkan selamat bagi teman-teman putra-putra terbaik bangsa yang hari ini di Olimpiade Tokyo sedang bertarung. Kalian semua petarung. Demikian. Ya. Barangkali ada Agak dekat. sedikit ungkapan dari para ulama lah. Walaupun kita sebagai anak muda, tentunya kita harus mengimplementasi apa yang telah diucapkan oleh para pendahulu. Contoh misalkan kayak manjada wajada, pasti kalian bisa. Seperti itulah kira-kira. Ya, bisa dijelaskan. Kalau kita belajar dari khazanah pesantren, Pak Zaki ini kan orang pesantren juga, dan dari pesantren yang tradisional. Jadi barangkali baca kitabnya lebih paham lah dari kita. Nah, tapi memang pesantren itu memberikan kepada kita kailnya, bukan ikannya. Nah, jadi kita semacam dibekali bekal. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat, siapa yang berjalan pada jalannya akan sampai, kan begitu. Manjada wajada, mansara alad darbi wasola, dan lain sebagainya. Al-ajro biqadril masyaqqah. Nah, al-ajru biqadril masyaqqah, ya kan. Demikian. Oke. Panjang ya? Iya. Pak Zaki, Iya, closing. apa-apa. Terima kasih Pak Hairi telah menyampaikan apa isi daripada pemikiran untuk para generasi muda yang sedang bertanding hari ini di Tokyo. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan baru dan semangat baru buat negara kita, khususnya bangsa Indonesia gitu. Silakan closing statement Bang Jaki. Semoga putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang sedang mengikuti perlombaan ataupun mengikuti pertandingan di Olimpiade Tokyo 2020 ini menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa Indonesia sendiri. Merah putih selalu hormat kepada kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jaki dan juga Pak Hairi telah menyampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah stimulan untuk generasi anak muda. Saya sebagai host Ruslan Effendi, bisa dipanggil Azan Uzan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.